Gerbong Kosong Jokowi. Penulis adalah Dairi Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan. Sungguh tak ada lagi alasan kepatuhan dan kepatutan, apalagi kepanutan bagi rakyat untuk menaruh nilai kejujuran dan kepercayaan lagi kepada rejim penguasa Jokowi. Jika hanya dilegasi sebagai warisan kepemimpinan kekuasaan Jokowi adalah alat kekuasaan politik pelopis vivere pericoloso berupa politik dinasti, yang mengkaderisasi kekuasaannya itu hanya untuk mencetak ulang kekuasaan kepada hereditas turunannya. Apalagi itu dilakukan oleh Jokowi secara brutal dengan membegal MK yang dipimpin adik iparnya sendiri dan tanpa tedeng aling-aling memperkosa konstitusi. Hingga Gibran yang hadir cacat dan najis dicangkokkan mendadak dicawapreskan dengan Prabowo. Sepantasnya lah majalah Tempo terbitan terbaru menyebut Gibran itu adalah anak haram konstitusi. Tapi yang aneh dan ironis, betapa seluruh anggota partai koalisi Kim dengan masih begitu yakin dan percaya diri yang tinggi berkampanye dan berjualan paslon presidennya itu dengan menyandang gelar cacat moral dan hukum. Laku dipilihkah oleh rakyat? Rasa morality ashamed kecuali morality hazard, moralitas nekat ugal-ugalan, penerabasan dan kebablasan. Toh mayoritas rakyat pemilihnya yang 62% meski lebih separuh usia produktif tetap berada di desa. Mereka itu dianggap lemah, bodoh, miskin dan terbelakang. Kelak masih bisa diakali, diatur, digiring dan dibeli. Sedangkan tak dipedulikan 10-15% adalah masyarakat yang melek menggunakan akal sehat politik berkewarasan. Terus-menerus membiarkan hanya bisa menggonggong, menghardik dan mengkritik, sekalipun berita acaranya hingga ke upaya pemakzulan ke lembaga berwenang DPR, MA, dan MK. Tetap kandas, tak digubris, tetap saja tak bisa berbuat apa-apa. But this way is no strong leader. Karena siapa? Tak ada kepemimpinan kuat dan mumpuni untuk memakzulkan Jokowi ini. Sementara 20-25% adalah masyarakat menengah di kota-kota tengah kebingungan terus-menerus mengejar kebutuhan untuk hidup keluarganya yang serba semakin sulit dan mahal. Seraya terjepit pinjol, judi online, dan slot gaming adalah kamuflase pertaruhan ketiadaan harapan lain yang sesungguhnya sia-sia. Mereka sebagian berkesadaran untuk berubah dan mengubah, tetapi akan mudah berubah menjadi labil kembali bila mana dihasut oleh janji-janji manis kampanye yang bersifat instan, manipulatif, dan berpengharapan sesungguhnya halu dan palsu. Itulah stylish cara mereka berkampanye. Itulah kenapa pula antara diapatis, diskeptis, dan diempati oleh kaum berusia muda yang sesungguhnya tengah galau, krisis identitas, dan mudah patah arang serta frustasi. Mereka akan lebih suka dengan para buzzer dan influencer populer, artis dan public figure, penyuka entertainment, hura-hura, dan euforia. Maka sudah pasti strategi kemenangan mereka itu prakondisi pun adalah suatu keharusan untuk melakukan kecurangan dan keculasan. Seperti peristiwa Prabowo Gibran, seolah diatur skenario bahwa pasangan inilah yang diundang dalam pertemuan akbar oleh 8 asosiasi kepala desa dengan aparatur perangkat desa dari seluruh Indonesia di GBK Senayan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dengan imbalan suatu kepentingan transaksional saat mana perihal terkait status kepegawaian aparatur perangkat desa itu masih belum menentu, belum masuk skema P3K, apalagi ASN. Ruang aspirasi itulah yang ingin mereka wujudkan. Seiring tiba-tiba dengan adanya perintah Jokowi untuk memperpanjang hingga Maret 2024 program-program bantuan sosial yang berasal dari alokasi APBN seperti BLT, PKH, bantuan untuk ibu hamil lansia, dan sebagainya. Itu bertepatan dan melewati penyelenggaraan Pilpres 2024. Jelas, aparatur perangkat desa itu akan terkoneksi dengan program-program bantuan sosial itu. Boleh jadi, ini akan dijadikan alat stimulasi bagi kampanye kedua paslon tersebut. Sampai sebegitu urgensinya acara tersebut,
belakangan viral di media sosial sampai ada semacam tekanan intimidasi dari pihak-pihak berkewenangan secara terkait, termasuk kepolisian, bila mana kepala desa beserta perangkat aparaturnya tidak hadir. Inilah betapa kecurangan dan keculasan itu terjadi begitu masif, sistematis, dan terstruktur. Dan ini akan berlangsung terus-menerus dengan pelbagai modus, aksi, dan gerakannya. Belum lagi kesumiran, kecurangan, dan keculasan para penyelenggara sentral Pilpres 2024 seperti KPU, Bawaslu, dan MK yang masih mengundang rasa miris terkait independensinya. Akhirnya, jika tidak dengan cara-cara kecurangan dan keculasan demikian, sesungguhnya Prabowo Gibran boleh jadi ibarat lokomotif KCBJ yang dirangkai sangat ambisius, sesungguhnya hanya menarik gerbong kosong tanpa penumpang rakyat akar rumput pendukungnya yang juga banyak berpindah jalur dari Golkar, PAN, dan Gerindra sendiri. Kecuali di antara para elitis politik feodal mereka sendiri yang licik, culas alias brutus. Sudah pasti gerbong-gerbong yang penuh dengan syarat penumpang adalah tetap kereta konvensional yang tengah membawa asa nyata dan perubahan besar di lokomotif oleh Anies Rashid Baswedan dan Abdullah Muhaimin Iskandar Amin. Sementara lokomotif Ganjar Mahfud menarik gerbong akan lebih banyak sedikit daripada Prabowo Gibran karena masih mendapat bagian tersisa simpati rakyat dikarenakan sikap, perilaku, dan tindakan politik Jokowi yang amat mengecewakan dan membuat luka menyayat hati para banteng moncong putih PDIP itu.